Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aditya untuk membahas berita-berita hangat terbaru terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya, apa kabar teman-teman investor, terutama yang ada di Jakarta, masih dalam situasi PSBB? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada teman-teman investor yang harus keluar rumah untuk bekerja dan sebagainya, semoga sehat selalu dan selalu menjaga protokol kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya Aditya untuk membahas seperti video-video sebelumnya, yaitu terkait dengan perpajakan. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman udah tahu dan rame ya, apalagi mungkin hari ini ketika teman-teman lihat video ini masih banyak para pendemo, buruh, mahasiswa dan berbagai pihak yang meluapkan atau memberikan aspirasinya atas pro kontra terkait dengan, pasti teman-teman udah tahu, yaitu Omnibus Law, disahkannya RUU Cipta Kerja. Oke, karena video ini berkaitan dengan perpajakan, maka saya akan membahas dari sisi perpajakan. Oke teman-teman. Jadi ketika RUU Cipta Kerja ini disahkan, banyak sisi-sisi yang khususnya di perpajakan itu berubah ya. Jadi menarik. Apalagi seperti yang sempat disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, ada beberapa sektor atau pos-pos yang berubah gitu ya. Terutama ada batu bara ya, yang kini kena PPN. Nah, mungkin impact-nya seperti apa nih ke bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, apakah menguntungkan atau merugikan. Nah, ini kayaknya menarik buat dibahas. Kemudian RUU Cipta Kerja ini juga mengubah nih sanksi administrasi pajak ya, dan juga imbalan bunga menurut ketentuan perpajakan. Kemudian ada lagi aturan pengkreditan pajak di pasal 9 Undang-Undang PPN, pajak pertambahan nilai, itu treatmentnya seperti apa. Nah, mari kita bahas ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan perubahan aturan pengkreditan pajak masukan di pasal 9 Undang-Undang PPN. Nah, begini perinciannya. Dalam RUU Cipta Kerja ini, yang mungkin teman-teman kemarin juga tahu ya, disahkan oleh DPR pada hari Senin ya, Senin di tanggal 5 Oktober ya. Jadi namanya Omni itu kan berbagai macam ya, banyak gitu. Dan di sini memuat salah satunya klaster atau pos perpajakan gitu ya. Jadi ada sejumlah perubahan dalam undang-undang pajak pertambahan nilai gitu. Salah satu perubahan dalam undang-undang PPN ini dimuat dalam pasalnya banyak banget nih, 112 pasal 112 di RUU Cipta Kerja ini, yaitu mengenai pajak masukan, di mana jadi di RUU Cipta Kerja ini di pasal 112 itu berkaitan dengan pasal 9 di Undang-Undang PPN. Nah, rincian perubahannya begini ya. Berikut rincian ayat pada pasal 9 Undang-Undang tersebut yang berubah atau ditambahnya. Bagi pengusaha pajak yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak, barang atau jasa yang kena pajak, atau ekspor atau jasa. Jadi ekspor barang ataupun jasa itu pajak masukan atas barang atau jasa, kemudian atau impor, serta pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud atau jasa dari
dari luar negeri atau bisa disebut dengan luar daerah pabean, di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Jadi bisa ditarik benang merahnya bahwa sebelumnya bagi perusahaan atau pengusaha kena pajak yang belum berproduksi, jadi misalkan karena dia baru berdiri perusahaannya sehingga belum berproduksi, dan karena baru otomatis mungkin belum melakukan transaksi penyerahan atau penjualan, pajak masukannya atas pembelian impor barang modal ini dapat dikreditkan. Artinya dalam ketentuan sebelumnya ada batasan hanya barang modal aja gitu. Jadi sekarang ini menarik ya. Jadi dulu ada satu perusahaan di mana perusahaan ini baru berdiri dan dia belum melakukan transaksi penjualan nih atau mendapatkan omset. Nah, kalau dulu pembeliannya itu hanya barang modal aja yang bisa dikreditkan PPN-nya, tapi dengan adanya RUU Cipta Kerja ini itu pajak masukannya dapat dikreditkan gitu ya. Kemudian di pasal 9 ayat 4B dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 4A, atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak. Nah, ini menarik nih. Jadi setiap bulannya itu bisa dimintakan. Jadi kita kelebihan membayar pajak gitu. Makanya diklaim dengan mengajukan permohonan pengembalian. Kemudian di pasal 9 ayat 6B ini dihapus. Ayat ini berbunyi sebelumnya itu ketentuannya mengenai waktu ya. Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 6A tadi diatur dengan atau berdasarkan PMK. Nah, di pasal 9 ayat 6A-nya itu tetap sama nih, pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A dan telah diberikan pengembalian wajib pajak kembali oleh perusahaan dalam hal pengusaha kena pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu 3 tahun masa pajak pengkreditan pajak masukan itu dimulai. Kemudian jangka waktu sebagaimana dimaksud tadi ditetapkan lebih dari 3 tahun, sebelumnya nggak ada ya. Kemudian ketentuan di pasal 9 ayat 6D sebelumnya juga nggak ada. Kemudian ada beberapa lagi pasal 9 ayat 6E, kemudian di pasal 9 ayat 6F, pasal 9 ayat 6G, pasal 9 ayat 6, pasal 9 ayat 8, gitu ya. Ada beberapa yang dihapus gitu ya. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Jadi sebelumnya hanya mengamanatkan beberapa ketentuan terkait dengan undang-undang PPN ini. Maka dari itu menurut saya memang sangat menarik untuk kita tunggu aturan yang ada di bawahnya atau pelaksanaan yang seperti apa gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini kan masih grade di paling tinggi gitu ya undang-undang. Nanti harus ada aturan pelaksanaannya, ini gimana sih cara teknisnya, cara teknis di lapangannya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin nanti bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin nanti kita akan membahas lagi terkait dengan klaster pajak di pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pajak, apalagi tadi yang saya singgung ya, ada penghapusan sanksi yang diturunkan tarifnya, kemudian imbalan bunga juga ada lagi, kemudian yang menarik batu bara ada PPN, ada pajak miskin. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap
menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi